ada yang namanya watermark. Oke. Tulisannya apa Pak Soe? Ada embosnya. Tulisannya apa ini? Universitas Gadjah Mada. Oke. Watermarknya ya. Mana? Scan-nya Dian Sandi ada nggak? Scan-nya ada nggak? Ini juga masih. Saya tanya, Satu lagi saya tanya sama lo. Ini tahun 85. Ini tahun 85. Hah? Ini tahun 85. Lu jangan hapus ini, kita bisa lihat samakan dengan ijazah Pak Jokowi. Ini tahun 85. Karakternya coba lihat, sama nggak? Sama karakternya. Ini Udah. tahun 85. Udah. Penulisnya pun juga sama. Karakternya sama. Kita bicara sekarang, lu mengenai foto. Duduk dulu. Mana kok lu punya? Ketahuan palsunya. Mana lu punya? Ketahuan Fotonya palsunya. yang lu bilang, fotonya lu Mas No. Mana? Ketahuan palsunya. Lu yang bohong. Lu yang bohong. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami. Sekitar 5 menit dalam kondisi kelelahan fisik karena menunggu selama mungkin lebih dari 10 jam. Selain itu tidak boleh disentuh, tidak boleh diraba, dan larangan-larangan lainnya. Sementara itu dalam 5 menit itu kan ada tersangkanya aja 3 orang, ada ahli hukumnya ada berapa orang, mungkin 3-4 orang juga, ada ahli yang diundang juga ada 2 orang. Semuanya berebut untuk melihat itu, ya susah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini judulnya akan saya ambil dari kata-katanya Roy Suryo pada acara Rakyat Bersuara 16 Desember 2025 lalu. Yaitu, saya quote ya, Roy Suryo, scan Andi Azwan atas ijazah Jokowi, perot. Mengapa? Nah, saya kemudian akan berusaha menjawab apa sebetulnya yang terjadi. Dan akan saya berusaha jawab pada video kali ini. Pada acara Rakyat Bersuara 16 Desember 2025 lalu, pada menit sekitar 15.40, Roy Suryo menjelaskan bahwa hasil scan atas ijazah Jokowi itu yang dilakukan oleh Andi Azwan itu bukan hasil scan atas ijazah analog. Roy Suryo memperkirakan ini hanya hasil koreksi atas citra hasil pemotretan Dian Sandi. Ya, Dian Sandi sebelumnya memotret, kemudian diupload, dia dan mengaku bahwa itu adalah hasil foto ijazah asli Jokowi, dan kemudian mengaku telah mengunggah foto ijazah asli Jokowi. Saya ingin berusaha untuk melakukan kuantifikasi seberapa perot dan pletot-pletotnya hasil scan ijazah yang dilakukan oleh Andi Azwan ini. Nah, saya adalah ahli fotogrametri yang berpengalaman belasan tahun sebagai akademisi dan belasan tahun juga sebagai praktisi. Ya. Tugas fotogrametri adalah melakukan pengukuran geometris atas rangkaian foto untuk merekonstruksi kenampakan detail objek dalam 3 dimensi. Dalam 3 dimensi ya. Produk yang paling populer saat ini adalah Google Earth dan Google Map. Karena sumber foto yang digunakan adalah rangkaian citra satelit atau foto udara atas permukaan bumi. Jadi makanya hasilnya ya Google Earth atau Google Map. Tapi sebetulnya objeknya itu biasa apa saja. Nah, foto yang saya sebutkan di atas, artinya foto itu bisa juga diperluas menjadi dokumen.
Nah, jadi jelas pengukuran atas dokumen seperti foto diri atau dokumen seperti ijazah merupakan tugas yang sangat mudah karena tidak bertujuan untuk merekonstruksi gambaran 3 dimensi objek. Ya. Hasil pengukuran foto diri dan ijazah adalah hanya 2 dimensi. Jadi ini bahkan terlalu mudah untuk mahasiswa tahun kedua di jurusan teknik geodesi. Ya, saya dulu dari teknik geodesi. Oke, lebih jauh saya mengalami proses pendidikan fotogrametri ini dalam 2 paradigma teknologi, yaitu teknologi analog dan digital. Jadi kedua-duanya saya mengalami proses itu, mengalami development dalam 2 paradigma teknologi itu. Jadi kalau ada yang mau meminta saya untuk melakukan pengukuran atas detil ijazah Pak Jokowi secara analog, insya Allah saya dapat melakukannya. Jika instrumen yang diperlukan tersedia, ini persoalannya. Jika instrumennya tersedia, karena ini menjadi pelik sekarang. Namun, dalam acara gelar perkara khusus GPK di Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada 15 Desember 25 lalu, saya sudah mengingatkan bahwa instrumen-instrumen analog yang diperlukan saat ini sudah tidak tersedia bahkan di seluruh dunia. Ya, instrumen-instrumen analog untuk pengukuran foto secara analog itu sudah tidak ada lagi. Di Amerika dan Eropa sejak tahun 1992, ya, jadi udah berapa puluh tahun yang lalu, peralatan seperti ini telah di-scrap atau dirongsokkan. Di Indonesia lebih lambat tentu saja. Sejak tahun 2010-an, peralatan ini sudah dijual kiloan pada pedagang besi tua. Ya. Padahal ketika dibeli, jadi cuma di kilo aja itu. Padahal ketika beli alat seperti ini harganya ratusan juta rupiah. Karena itu alat-alat presisi, optis, mekanis yang sangat presisi. Jadi ini salah satu bukti kuat bahwa teknologi pengukuran dokumen atau foto secara digital telah dapat menggantikan sepenuhnya pengukuran analog. Ya. Itulah sebabnya industri dan perguruan tinggi sekarang sudah tidak punya lagi instrumen-instrumen seperti itu. Itulah yang telah terjadi dengan pengukuran secara fotogrametri saat ini. Semuanya telah digital, sudah menggantikan sepenuhnya proses analog. Nah, sekarang saya beralih ke proses scan. Proses scan umumnya dilakukan menggunakan flatbed scanner. Ya, jadi rata gitu, flatbed scanner. Ini persis seperti di industri fotokopi yang base-nya merupakan flatbed. Itulah sebabnya banyak juga mesin fotokopi yang sekaligus berfungsi sebagai scanner. Meskipun biasanya memiliki resolusi yang sangat terbatas atau rendah. Setelah dokumen ditempatkan pada basisnya pada kaca flatbed itu, kemudian ia ditutup dengan penutup yang cukup sedikit agak berat juga itu, yang juga flat untuk menjamin hasil fotokopi maupun scan adalah dokumen yang zero distortion, bebas distorsi atau distortion free. Jadi lambang UGM pada ijazah alumnus UGM yang basis geometrisnya adalah lingkaran, hasilnya juga seharusnya simetris ke semua arah karena basisnya lingkaran yang distortion free tadi itu. Nah, Andi Azwan dalam acara Rakyat Bersuara 16 Desember lalu itu berusaha ngeyel bahwa logo UGM hasil scan-nya tetap berbentuk segi 5. Tapi ini adalah cuma ngeyel pokrol bambu ini. Yang tidak paham atas esensi geometris yang harus dipertahankan, seperti yang dijelaskan oleh Roy Suryo. Segi 5 bisa saja perot dan pletot-pletot jika basis geometrisnya bukan lingkaran yang simetris ke semua arah. Ya. Jadi segi 5 itu bisa lonjong gitu, bisa lonjong. Bukan itu yang diinginkan, karena aslinya seharusnya itu adalah basisnya lingkaran, basis geometrisnya itu lingkaran, sehingga diameter ke segala arahnya itu adalah sama. Nah, saya berusaha mengkuantifikasi seberapa perot dan pletot-pletotnya lambang UGM hasil scan Andi Azwan. Saya melakukan pengukuran diameter detil-detil lambang UGM
pada 5 arah sudutnya, ya, karena ada segi 5. Setiap diameter saya ukur 7 kali, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 7 kali. Untuk memperoleh nilai standar deviasi hasil pengukuran saya. Ya, standar deviasi ini penting. Standar deviation atau standar deviasi dalam bahasa Indonesia, hasil pengukuran ini adalah dinamakan precision measure ke pengukuran saya. Ya, precision, alat ukur presisi, alat ukur kecermatan, ya, kecermatan pengukuran itu. Jadi konsistensi antara pengukuran 1 dengan pengukuran 2 sampai pengukuran 7 itu. Karena ada 5 sudut dan masing-masing sudut diukur 7 kali, maka diperoleh 35 pengukuran dengan standar deviasinya dapat saya hitung adalah 1,4 piksel. Ya cukup bagus juga lah itu. 1,4 piksel itu cukup bagus itu. Artinya cukup presisi. Kemudian ketujuh pengukuran diameter atas setiap sisi tersebut, kan setiap sisi dapat 7 kali sehingga di rata-rata. Saya ambil harga ratanya sehingga diperolehlah 5 nilai diameter, yaitu ya masing-masing 7 kali, tapi kemudian saya ambil rata-ratanya. Rata-ratanya diperoleh 255,04 piksel, ya, itu diameter yang pertama. Yang kedua 264,79 piksel, ya, semakin besar ini. Kemudian ada 260,67 piksel. Kemudian 217,1,49 piksel dan 274,65 piksel. Ya, jadi kelihatan bervariasinya sangat jauh. Dari nilai diameter hasil rata pengukuran yang saya peroleh ini, saya sudah cukup membuktikan bahwa lambang UGM hasil yang diklaim Andi Azwan memang perot. Misalnya ya, diameter terendahnya adalah yang saya peroleh itu adalah hasil ratanya 255,04 piksel. Ya. Sedangkan diameter tertingginya adalah 274,65 piksel. Jadi perbedaan antara maksimum dan minimum tadi yang idealnya berada pada kisaran precision measure yang hanya 1,4 piksel itu, ya. Tadi kan precision measure-nya sudah saya jelaskan dapatnya 1,4 piksel. Seharusnya tidak boleh terlalu jauh dari ini. Ternyata perbedaan yang maksimum dan yang minimum itu adalah 19,61 piksel. Jadi sudah jelas lambang UGM ini telah menjadi perot seperti kata Roy Suryo itu. Nah sekarang itu gambaran yang sangat kasar saja. Kemudian sekarang kita lakukan uji statistik sederhana, ya, tidak usah yang rumit-rumit. Masing-masing diameter yang diukur 7 kali tersebut, kemudian kita cari juga standar deviation-nya, ya, yang tadi 275 sekian, sekian sampai 255,04, 264,79, 260,67, 271,49 dan 27465 itu kemudian ambil rata-ratanya, ya. Kemudian rata-ratanya masing-masing diameter yang 7 kali itu disebut, kemudian cari standar deviation-nya juga. Jadi diambil rata-ratanya, kemudian dari itu bisa kita menghitung standar deviasinya, ya. Standar deviasinya pengukuran diameter ini adalah 7,95 piksel, ya. Kalau standar deviasi pengukurannya precision measure-nya itu hanya 1,4 piksel, ini standar deviasi dari bervariasinya diameter 5 sudut itu, lambang UGM itu 7,95 piksel. Berarti hasil rata pengukuran 5 diameter lambang UGM ini hampir 6 kali lebih besar dari precision measure yang saya peroleh yang hanya 1,4 piksel. Hampir 6 kalinya. Ini membuktikan secara statistik bahwa lambang UGM hasil scan ijazah Jokowi oleh Andi Azwan
adalah significantly benjol atau perot atau pletot-pletot seperti dikatakan Roy Suryo. Karena dalam statistik itu, kalau lebih saja dari 3 standar deviasi, ini kan sampai 6 standar deviasi itu. Kalau lebih dari 3 standar deviasi aja udah dianggap outlier, itu dianggap blunder. Ini sampai 6 kali. Jadi itu malah kalau untuk pengukuran yang akurat biasanya tidak sampai 3 kali, 3 standar deviasi. Dianukan cuma 2,5 saja. Jadi kalau lebih dari 2,5 kali standar deviasinya itu dibuang karena dianggap outlier atau blunder. Nah, sekarang pertanyaan timbul, mengapa deformasi atau perot ini terjadi? Ya, seperti Roy Suryo, saya menduga karena scan oleh Andi Azwan, sebetulnya hanya koreksi geometris yang buruk, ya. Sekali lagi yang buruk dari hasil pemotretan Dian Sandi itu. Mungkin Andi Azwan hanya menggunakan software sejenis Photoshop yang memang bukan didesain untuk pekerjaan engineering yang memerlukan akurasi yang tinggi. Andi Azwan menyebutkan 2 aplikasi yang digunakan yang katanya open source. Nah, kemudian baru-baru ini Rismon Sianipar kemudian membongkar ternyata aplikasi yang dimaksud adalah merupakan modul yang terdapat pada GIMP yang singkatan dari GNU Image Manipulation Program, atau disingkatnya biasanya GIMP aja. GIMP memang adalah open source. GIMP adalah semacam versi open source-nya Photoshop atau CorelDRAW. Kalau Photoshop dan CorelDRAW kan berbayar. Kalau ini open source ya terbuka untuk umum dan bisa semua orang bisa memberikan kontribusi untuk mendevelop modul-modul atau library yang butuh ditambahkan pada aplikasi open source ini. Seperti juga Octave yang merupakan versi open source-nya MATLAB misalnya. Jadi itu. Nah, jadi MATLAB itu berbayar, tapi kalau Octave itu adalah open source-nya, jadi free memang. Modul yang disebutkan Andi Azwan seperti Fatal et al. Tahun 2002 ini, kemudian Mantiuk 2006, itu adalah kontributor pada kekayaan library GIMP yang open source. Jadi timnya Andi Azwan yang disebutkan oleh Andi Azwan pada acara Rakyat Bersuara itu bukan melakukan development untuk menghasilkan library baru seperti yang dilakukan oleh Fatal et al. Dan Mantiuk. Tim ini hanya menggunakan modul-modul dan library yang tersedia. Jadi hanya pemakai. Jadi sangat tepat apa yang dikatakan oleh Rismon. Kalau hanya memakai modul-modul yang tersedia seperti ini, ya anak SD pun bisa. Itu pula lah yang digunakan oleh para pebisnis foto studio yang tersebar di mana-mana. Ya kan? Itu kan menggunakan itu, menggunakan GIMP atau yang seperti itulah. Kalau mau berbayar ya Photoshop atau CorelDRAW. Sebagai contoh, anak bungsu saya pada saat dia SMP kelas 1 pun sudah sangat piawai menggunakan aplikasi image manipulation yang digunakan digunakan para artis komputer grafik ini. Jadi fokusnya memang hanya kecantikan hasil gambar. Itu yang diutamakan. Aspek engineering yang memerlukan akurasi tinggi itu sama sekali tidak diperhatikan. Jadi, saya menduga tim Andi Azwan di atas hanya melakukan transformasi citra hasil foto Dian Sandi yang skew, ya, yang miring gitu, berbentuk trapesium menjadi 4 persegi panjang dengan menggunakan modul seperti affine atau perspective transformation. Nah, cilakanya sebetulnya ini tidak cukup, belum cukup, karena seharusnya tidak berhenti di sana. Tugas selanjutnya masih ada, yaitu adalah melakukan resampling untuk mengisi nilai-nilai piksel yang kosong akibat stretching. Jadi karena tadinya begini, di stretching begini kan, nah ya di sini kan pasti banyak piksel-piksel yang harus diisi. Nah itulah nilai-nilai piksel itu harus
di resampling, di interpolasi, dan ini pekerjaannya agak sedikit makan waktu untuk melakukan codingnya dan membutuhkan pemahaman image processing yang baik. Ya, jadi semacam GIMP itu tidak akan punya artinya belum mempunyai modul-modul untuk mengcoding pengisian pixel-pixel itu dengan hasil transformasi projection itu. Jadi orang yang mampu seperti ini hanya para developer seperti Rizmon Sianipar atau si topi merah itu yang anak muda itu, itulah yang akan mampu melakukan transformasi hasil potret Dian Sandi yang skew berbentuk trapesium menjadi rata berbentuk 4 persegi panjang dengan akurasi yang lebih baik. Tapi dengan cara tadi, karena mereka harus melakukan coding khusus agar diperoleh gambar ijazah yang seolah-olah asli. Jadi dengan mengisi pixel-pixel yang kosong itu nilainya dengan hasil resampling tadi itu. Namun kalau ini dilakukan, tindakan inilah yang patut dijerat dengan Undang-Undang ITE. Karena itu merubah dokumen yang bodong menjadi seolah-olah asli. Itu persoalannya. Jadi itulah sebabnya Rizmon Sianipar maupun itu tidak mau melakukan itu karena itu adalah manipulasi yang dilarang oleh Undang-Undang ITE karena dokumen yang tadinya tidak asli tapi dibuat seolah-olah asli. Itulah pelanggaran Undang-Undang ITE. Nah, agar diperoleh hasil pengukuran detail yang akurat, foto Pak Jokowi dan juga ijazahnya harus di-scan dengan resolusi yang tinggi. Scan juga foto Pak Jokowi yang sekarang untuk membandingkan semua detail-detail yang dapat diukur dan dibandingkan seperti jarak antara sudut mata ya, yang dalam misalnya dan yang luar, yang dalam ini dengan yang luar ini, yang dalam ini dengan luar ini. Kemudian ini lebar bibir, ketebalannya itu harus diukur dengan cara akurat, bandingkan di antara yang ada di ijazah dengan foto yang Pak Jokowi yang sekarang. Mengapa itu menjadi kunci yang sangat penting? Karena Tuhan menciptakan semua makhluknya itu unik. Tidak ada yang sama. Jadi ada berapa miliar manusia di muka bumi, mungkin 8 miliar, dengan yang meninggal mungkin belasan miliar. Tapi tidak ada satupun, tidak ada dua di antara mereka yang sama. Jadi bukan saja wujudnya yang tidak sama, tapi alisnya tidak ada yang sama, bulu matanya tidak ada yang sama, kukunya tidak ada yang sama. Itulah sebabnya fingerprint itu dijadikan identifikasi, ya, mata itu dijadikan ada scanner untuk mata, bahkan foto HP kita kan sudah bisa Jadi jarak antara cuping dan telinga, hasil hitungan luas yang membatasi misalnya ini ke sini dihitung luasnya gitu. Kemudian dari sini ke sini dihitung luasnya juga. Itu semuanya bisa dibandingkan dengan secara akurat. Kemudian dilakukan analisis statistik yang robust, yang lengkap ya. Jadi sama sekali lengkap dan akurat ya. Jadi sama sekali tidak cukup kalau hanya memperlihatkan ijazah di Ditreskrimum pada 15 Desember lalu yang hanya sekitar 5 menit dalam kondisi kelelahan fisik karena menunggu selama mungkin lebih dari 10 jam. Selain itu tidak boleh disentuh, tidak boleh diraba, dan larangan-larangan lainnya. Sementara itu dalam 5 menit itu kan ada tersangkanya aja 3 orang, ada ahli hukumnya ada berapa orang, mungkin 3-4 orang juga, ada ahli yang diundang juga ada 2 orang. Semuanya berebut untuk melihat itu, ya susah lah. Jadi ini ibarat seorang gemologis itu ahli yang mampu menganalisis
betapa mahalnya berlian yang atau batuan, jenis batuan yang harus diperiksa. Itu misalnya ya, padanannya seperti itu. Yang harus menilai berapa nilai 4C-nya. 4C itu singkatan itu adalah singkatan dari cut, color, clarity, dan carat weight. Ya, carat weight. Jadi cut, color, clarity, dan carat weight. Dari sebuah berlian, jika si gemologis ini bahkan tidak boleh menyentuhnya. Jadi ini betul-betul situasi yang dihadapi oleh para ahli hukum, para tersangka, para ahli yang kemarin diberi waktu hanya 5 menit di Treskrimum Polda Metro Jaya itu. Jadi semoga ini bisa menjadi catatan para yang berwenang ya, kepolisian dan nanti juga hakim, karena yang berwenang itu juga jangan sampai juga sewenang-wenang kemudian memperlakukan kita waktunya 5 menit, tidak boleh sentuh, tidak boleh wah ya gimana, agak kacau juga itu. Demikian, semoga bermanfaat analisis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.